Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perkuliahan kita yang pertama dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Sebelum saya menjelaskan materi perkuliahan lebih jauh, ada baiknya saya menjelaskan tentang konsep uang. Karena apa? Karena uang adalah suatu komoditas yang menjadi bisnis dari lembaga keuangan, baik itu bank atau lembaga keuangan lain. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran, baik barang maupun jasa ataupun hutang, baik sekarang maupun di kemudian hari. Mahasiswa sekalian, uang itu memiliki fungsi. Itu sebagai komoditas, dia memiliki fungsi. Apa itu fungsinya? Pertama, sebagai alat penukar. Sebagai alat penukar. Artinya apa? Kalau kita membutuhkan barang atau jasa dari orang lain, bisa kita tukar dengan uang. Nah, disinilah uang berfungsi sebagai alat penukar. Kemudian alat uang juga sebagai alat satuan hitung atau untuk mengukur nilai. Misal mobil, ada sebuah produk mobil baru, berapa nilainya, berapa harganya. Nah, itu diukur dengan alat yang namanya uang. Jadi dalam hal ini uang berfungsi sebagai alat mengukur nilai suatu barang atau jasa. Kemudian uang juga berfungsi sebagai alat pembayar. Nah, misalkan seseorang bekerja, tukang panen bekerja di kebun. Nah, tentu yang memiliki kebun adalah harus membayar dia. Dengan apa dibayar? Dengan uang. Karena pemilik kebun itu yang kebunnya dipanen, tentu dia punya kewajiban untuk membayar jasa yang diberikan oleh tukang panen. Nah, alat pembayarnya adalah uang. Kemudian seseorang mungkin berhutang. Nah, lalu suatu saat hutang itu akan dibayar. Dengan apa? Dibayar dengan uang. Mahasiswa sekalian, kemudian kita mengenal di masyarakat ada yang namanya tuh konsep menabung atau menyimpan kekayaan untuk digunakan di kemudian hari. Nah, tentu untuk menimbun kekayaan ini ada suatu materi yang harus disimpan. Nah, dalam ini materi yang digunakan adalah uang. Uang digunakan untuk menyimpan kekayaan, baik itu di bank maupun di celengan. Nah, yang disimpan itu adalah uang. Jadi kekayaan yang kita simpan, yang ditimbun oleh masyarakat itu melalui media yang namanya uang. Kemudian sebagai alat pemindah kekayaan, misalkan seseorang yang bertugas di Medan, misalnya berpuluhan tahun dari Medan, punya rumah dia di sana, lalu dia pindah ke Pasaman Barat karena kampung aslinya Pasaman Barat. Nah, dia ingin juga kekayaannya yang ada di Medan itu dipindahkan ke Pasaman Barat.
Sementara kekayaan yang di sana dalam bentuk rumah. Tentu sangat repot kalau rumah itu yang dipindahkan. Dan tidak mungkin kalau tanahnya juga ikut dipindahkan. Nah, kekayaan dalam bentuk tanah dan rumah yang ada di Medan itu bisa dipindahkan ke Pasaman Barat apabila rumah dan tanah itu dijual, kemudian diterima uang. Nah, uang inilah yang dibawa ke Pasaman Barat. Jadi dalam hal ini uang berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Mahasiswa sekalian, fungsi uang selanjutnya adalah alat untuk pembentukan modal atau investasi. Seorang mungkin yang memiliki kekayaan yang banyak, dia ingin kekayaannya itu berkembang, produktif. Nah, lalu dia melakukan investasi. Investasi katakanlah membangun pabrik batako, pabrik lubrik, atau pabrik batu bata. Nah, tentu untuk mendirikan pabrik diperlukan materi, diperlukan modal. Nah, modal yang digunakan untuk membangun pabrik itu dalam wujud uang. Itulah mahasiswa sekalian, sekilas tentang fungsi uang di dalam kehidupan manusia. Barangkali ada pertanyaan, silahkan dicatat pertanyaan. Bapak berharap setiap mahasiswa memiliki pertanyaan minimal 2. Kemudian pertanyaan ini nanti bisa ditanyakan pada saat kita melakukan pertemuan melalui media Zoom. Nah, langsung ditanyakan di situ, kemudian pada saat itu yang Bapak menjawabnya. Itu saja dulu untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.